Langit Jakarta sore itu mendung, seolah ikut menyaksikan getirnya kehidupan di terminal bus Transjakarta. Deru mesin bus yang berangkat dan berhenti bersahutan, bercampur dengan teriakan kondektur, aroma bensin, dan bau asap rokok yang menyesakkan dada. Namun yang paling menyesakkan bukanlah polusi udara, melainkan ketakutan yang menebal di wajah para sopir dan pedagang kecil. Mereka semua tahu, terminal ini bukan lagi milik rakyat kecil, tapi milik para preman. Di pojok terminal, sekelompok pria berbadan kekar duduk santai di atas bangku besi, memegang rokok dan botol minuman keras. Mereka tertawa keras, menghina siapapun yang lewat tanpa memberi uang keamanan. Mereka adalah geng Bang Rojak, preman yang sudah bertahun-tahun menguasai terminal. Siapapun yang menolak bayar, siap-siap kehilangan dagangan, kaca bas, atau bahkan giginya. Lo lihat tuh, si Pak Darto udah setor belum? Kata salah satu preman dengan nada sengaja keras. Pak Darto, sopir bus tua yang hendak berangkat, gemetar sambil membuka dompetnya yang tipis. Ia hanya bisa pasrah ketika uang bensin terakhirnya dirampas begitu saja. Orang-orang di sekitar hanya menunduk, pura-pura tidak melihat. Di terminal ini, menatap preman terlalu lama sama saja dengan mencari mati. Di sisi lain, ada warung kopi kecil milik Busari. Warung itu selalu penuh di pagi hari, tapi kini sepi. Para pelanggan takut nongkrong karena geng preman sering datang memalak bahkan untuk sekadar segelas kopi. Busari hanya bisa mengelap meja sambil berdoa lirih, berharap keajaiban datang, seseorang, siapapun, bisa menghentikan kesaliman itu. Tapi di benaknya, ia tahu, keajaiban tidak pernah datang di tempat seperti ini. Hari demi hari, terminal semakin suram. Preman makin berani, mereka menamparkan sopir di depan umum, menendang penjual asongan hanya karena dianggap lambat memberi uang. Orang-orang sudah kehilangan harapan. Mereka percaya tidak ada yang bisa melawan Bang Rojak dan anak buahnya. Polisi pun seakan menutup mata, pura-pura tidak tahu. Bagi warga terminal, hidup hanyalah menunggu giliran dipalak. Namun di tengah kegelisahan itu, muncul sebuah kabar aneh dari petugas kebersihan. Ia berkata tadi pagi ada pria asing datang, berwajah tua, berambut mulai memutih, dengan mata tajam seperti orang yang pernah lama menatap kematian. Pria itu hanya membawa tas lusuh dan duduk di halte sambil mengamati keadaan sekitar. Katanya mau cari kerja apa aja, asal halal, ucap petugas itu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding, tatapan pria itu tidak seperti orang biasa. Menjelang senja, ketika hujan mulai menetes dan lampu-lampu terminal menyala satu persatu, suara tawa preman kembali menggema. Mereka berpesta di tengah penderitaan orang lain. Dan di antara keramaian itu, dari kejauhan, sosok tua itu masih duduk diam, wajahnya datar, namun kedua matanya tajam memandangi mereka satu persatu. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan itu tersimpan badai yang kelak akan menghancurkan segalanya. Malam itu, angin berhembus dingin membawa aroma busuk dari gat terminal. Tapi di balik bau busuk itu, ada sesuatu yang berbeda, bau bahaya. Sebab tanpa ada yang menyadari, terminal ini baru saja kedatangan tamu yang akan mengubah segalanya, seorang pria bernama Mat Bobi, mantan napi Nusa Kambangan yang mencoba hidup tenang, namun takdir sudah menyiapkan panggung berdarah baginya. Pagi menjelang di terminal bus Transjakarta, kabut tipis masih menggantung di udara, sementara suara mesin bus yang menderu pelan jadi latar kehidupan yang seolah tak pernah berhenti. Di bangku besi dekat pos tiket, seorang pria tua duduk dengan tubuh kaku, mengenakan jaket lusuh dan celana yang sudah mulai memudar warnanya. Dialah Mat Bobi, pria yang kemarin dilihat oleh beberapa orang, kini menatap terminal dengan pandangan kosong, tenang, tapi tajam seperti pisau yang belum tumpul dimakan waktu. Salah satu sopir, Pak Darto, menghampirinya dengan ragu. "Bapak mau kerja di sini?" tanyanya pelan. Mat Bobi mengangguk tanpa banyak bicara. "Kalau boleh, saya mau bantu bersihin bus, ngepel, apa aja. Asal halal." Suaranya berat, dalam, tapi ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Pak Darto yang sudah terbiasa dengan wajah takut di terminal itu, entah kenapa justru merasa tenang di dekat pria ini. Ada aura aneh dari Mat Bobi, tenang, tapi berbahaya. Siang harinya, Mat Bobi mulai bekerja. Dengan sabun seadanya dan seember air, ia membersihkan bus dari ujung ke ujung. Gerakannya efisien, tenang, tanpa mengeluh. Beberapa sopir memperhatikannya dengan heran,
sementara para preman yang biasa nongkrong di sudut terminal mulai memperhatikan wajah baru itu. "Si tua itu siapa? Kok gak setor uang keamanan?" tanya salah satu preman, menyeringai sambil meludah ke tanah. Menjelang sore, dua preman muda mendatangi Mat Bobby. Mereka menepuk pundaknya kasar. "Hei, Pak Tua, kalau mau kerja di sini, bayar dulu uang lapak," kata salah satunya dengan nada mengejek. Mat Bobby berhenti menyikat bas, menatap mereka sebentar, lalu menjawab datar, "Saya cuma kerja, gak jualan." Preman itu tertawa terbahak-bahak. "Wah, sok berani lo ya." Mereka pergi sambil tertawa, tapi jelas niat mereka belum selesai. Malamnya, di warung kopi Bu Sari, orang-orang mulai berbisik-bisik. "Katanya si Mat Bobby gak mau bayar uang keamanan," ucap salah satu sopir pelan. "Bahaya tuh, Bang Rojak pasti gak suka." Bu Sari yang mendengar itu langsung gelisah. "Kasihan dia, orang baru, mana tahu aturan di sini," ujarnya pelan. Namun jauh di sudut warung, Mat Bobby hanya duduk diam, menatap gelas kopinya yang sudah dingin. Tatapan matanya menembus jauh ke masa lalu, masa yang ia coba lupakan. Dalam bayangan pikirannya, Mat Bobby kembali melihat tembok kelabu Nusa Kambangan. Suara rantai kaki bergesekan, jeritan para narapidana lain, dan wajah-wajah berdarah yang dulu menatapnya dengan ketakutan. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi mengotori tangan dengan darah manusia. Tapi janji itu kini terasa berat, sebab dunia di luar penjara ternyata tak jauh berbeda dari dalamnya, kejahatan masih merajalela, hanya berpindah tempat. Sore berikutnya, ketika Mat Bobby sedang mengepel area parkir bus, salah satu preman kembali datang menagih uang keamanan. Kali ini mereka tak lagi bercanda. Salah satu dari mereka mendorong kepala Mat Bobby hingga tersungkur ke tanah. "Ini wilayah Bang Rojak, ngerti lo? Semua orang bayar," bentaknya. Mat Bobby menatap mereka dari bawah, wajahnya tenang tapi matanya berubah dingin, seperti mata predator yang baru bangun dari tidur panjangnya. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma besi karatan dari bawah bas. Mat Bobby berdiri perlahan, mengelap debu di wajahnya. "Saya gak mau ribut," katanya datar. Tapi preman itu malah menamparnya keras. Dan di saat itulah, seolah waktu berhenti, ada perubahan di wajah Mat Bobby. Tatapan matanya kini bukan lagi tatapan pria parubaya biasa, tapi tatapan Mat Bobby si macan Nusa Kambangan, pembunuh berantai yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Terminal itu belum tahu, badai besar baru saja bangkit. Tamparan itu bergema keras di tengah hiruk pikuk terminal. Semua orang yang melihat sontak terdiam. Bahkan suara mesin bas yang biasanya menderu terasa lenyap di telinga. Mat Bobby berdiri kaku, kepalanya sedikit menunduk, darah menetes dari ujung bibirnya. Dua preman yang menamparnya tertawa puas, sementara orang-orang sekitar hanya berani menatap dari jauh, menahan napas. Tak ada yang tahu, apa yang akan terjadi setelah itu. Perlahan, Mat Bobby mengangkat wajahnya. Tatapan matanya dingin, kosong, namun dalamnya seperti jurang yang gelap. Tatapan itu membuat dua preman tadi mendadak ciut nyalinya tanpa tahu kenapa. "Udah, jangan liatin gue kayak gitu, Pak Tua," bentak salah satunya, mencoba menutupi rasa takut. Tapi suaranya terdengar gemetar. Mat Bobby hanya membalas dengan kalimat pendek yang terdengar pelan namun tajam, "Dulu orang yang ngelakuin itu ke gue, gak hidup lebih lama dari sehari." Para sopir yang menonton dari jauh saling pandang, ngeri sekaligus kagum. Mereka tahu, ada sesuatu di dalam diri pria tua itu yang bukan sembarangan. Tapi dua preman itu tak berhenti. "Wah, sombong nih orang. Lo kira lo siapa?" Salah satu dari mereka mendorong dada Mat Bobby lagi. Namun kali ini gerakan mereka berhenti di udara, tangan preman itu tiba-tiba diputar begitu cepat, hingga terdengar suara krek keras. Jeritan pun pecah memecah keheningan terminal. Preman satunya yang melihat kejadian itu terkejut bukan main. Ia mengambil batang besi dari dekat ban bas dan mencoba menyerang. Tapi sebelum sempat mengayunkan besi itu, tubuhnya sudah dibanting ke tanah. Gerakan Mat Bobby cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria parubaya. Dalam sekejap, dua preman itu terkapar. Satu menjerit kesakitan, satunya pingsan dengan rahang patah. Mat Bobby hanya berdiri di antara mereka, tanpa emosi, tanpa bangga, tanpa amarah. Seolah semua itu hanyalah refleks. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian bersorak pelan, sebagian lagi ketakutan. "Astaga, siapa dia sebenarnya?" gumam Bu Sari dari warungnya.
Ia melihat tangan Mat Bobby sedikit gemetar setelah kejadian itu, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu. Menahan sisi lamanya yang dulu pernah menghabisi nyawa puluhan orang di penjara. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu berlumur darah, kini bergetar karena amarah yang tak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tak lama, kabar kejadian itu sampai ke telinga Bang Rojak, sang penguasa terminal. Ia marah besar, "Siapa orang tua itu? Berani-beraninya ngelawan anak buah gue," teriaknya di tengah pos preman. Anak buahnya yang selamat bercerita terbata-bata, "Bang, dia bukan orang biasa. Gue lihat matanya, Bang, kayak mata orang yang udah biasa bunuh orang." Bang Rojak terdiam sesaat, lalu menghembuskan asap rokok dengan kesal. "Kalau gitu, malam ini juga, kita cari tahu siapa dia. Gak ada yang nginjak wilayah gue tanpa izin." Sore berganti malam. Hujan deras mengguyur terminal, membasahi lantai aspal dan menenggelamkan sisa darah di tempat perkelahian tadi. Mat Bobby duduk di dalam bas yang sepi, memandangi kaca jendela yang dipenuhi air hujan. Dalam pantulan kaca itu, ia melihat dirinya sendiri, wajah tua penuh luka dan penyesalan. "Gue cuma pengen hidup tenang," bisiknya lirih. Tapi takdir, sepertinya, tak mau membiarkannya damai. Dari kejauhan, beberapa bayangan hitam mulai mendekat di bawah derasnya hujan. Geng Bang Rojak datang membawa niat buruk. Dan di tengah hujan yang turun tanpa henti, terminal itu bersiap menyaksikan malam paling mencekam, malam di mana masa lalu Mat Bobby akan benar-benar bangkit dari kubur. Hujan sudah reda, tapi udara malam di terminal bus Transjakarta terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sisa air menetes dari atap bus, dan lampu-lampu terminal memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air yang membentuk bayangan bergetar. Di antara sepi itu, Mat Bobby masih duduk sendirian di dalam bus kosong. Matanya menatap jauh, tapi pikirannya berputar di masa lalu, di sel sempit berjeruji besi Nusa Kambangan, di mana ia dulu belajar bertahan hidup dengan darah dan nyawa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suara langkah kaki berat mulai terdengar dari arah luar terminal. 1, 2, hingga belasan. Dari balik kabut tipis yang terbentuk setelah hujan, muncul sekelompok preman dengan wajah bengis dan tangan menggenggam besi, rantai, serta kayu. Di depan mereka berdiri Bang Rojak, preman besar dengan bekas luka panjang di pipi. "Jadi ini orangnya," katanya sinis, meludah ke tanah. "Yang katanya berani ngelawan anak buah gue." Mat Bobby keluar perlahan dari dalam bus, menatap mereka tanpa berkata sepatah pun. Tubuhnya tegap meski usia sudah lewat paruh baya. Dari matanya terpancar dingin yang membuat beberapa preman menelan ludah tanpa sadar. Tapi Bang Rojak hanya tertawa kecil. "Lo pikir lo siapa, Pak Tua? Ini wilayah gue. Semua yang hidup di sini bayar upeti ke gue. Kalau gak, lo bakal gue kubur di parkiran bus ini." Hening sesaat, hanya suara tetesan air dari atap bus yang terdengar. Mat Bobby masih diam, memandangi geng preman itu satu persatu. Lalu, dengan suara pelan tapi dalam, ia berkata, "Kalau gue gak mau bayar, lo mau ngapain?" Kalimat itu sederhana, tapi seperti cambuk yang menghantam harga diri Bang Rojak di depan anak buahnya. Wajah preman besar itu langsung berubah merah. "Babi tua, anak-anak, ajari dia cara hormat di terminal gue." Tanpa aba-aba, 5 orang preman langsung maju serentak. Besi, rantai, dan kayu beterbangan ke arah Mat Bobby. Tapi pria tua itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata biasa. Satu tangkisan, satu tendangan, satu gerakan siku, dan dalam hitungan detik, 3 preman sudah terkapar di tanah. Yang 2 sisanya mencoba lari, tapi satu ditarik ke bawah, dan yang lain terlempar menghantam kaca bus hingga pecah berkeping-keping. Bang Rojak melangkah mundur, matanya terbelalak tak percaya. "Apa? Siapa lo sebenarnya?" Suaranya bergetar, tak lagi setegas tadi. Mat Bobby menatapnya datar, darah menetes dari ujung tangan kirinya, tapi langkahnya tetap mantap mendekat. "Gue dulu cuma orang biasa," katanya pelan. "Sampai dunia ngajarin gue, kalau diem aja, lo bakal diinjak-injak seumur hidup." Orang-orang di sekitar terminal mulai berdatangan, menyaksikan pemandangan tak biasa. Mereka takjub, tak percaya melihat preman-preman yang selama ini mereka takuti kini bergelimpangan seperti sampah di bawah kaki seorang pria tua. Dalam diam, mereka mulai berbisik-bisik. "Dia bukan orang biasa," kata seorang sopir dengan mata lebar.
Tangan dia kayak mesin pembunuh. Bang Rojak akhirnya mundur beberapa langkah, menatap Mat Bobby dengan amarah bercampur ketakutan. Lo belum selesai, tua bangka. Lo bakal gue hajar balik besok malam. Gue bakal bawa semua anak buah gue. Teriaknya sebelum kabur bersama sisa anak buahnya yang masih bisa berjalan. Mat Bobby hanya diam, menatap mereka pergi dalam sunyi. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Ia telah memulai perang yang akan mengubah terminal ini untuk selamanya. Malam itu, setelah kepergian Bang Rojak dan anak buahnya, terminal kembali sepi. Tapi bukan sepi yang tenang, melainkan sepi yang menegangkan, seperti udara yang menahan ledakan badai. Para sopir, kondektur, dan pedagang kecil mulai membicarakan kejadian barusan dengan suara berbisik. Tak ada yang berani bicara keras, seolah takut suara mereka akan mengundang bencana. Semua orang tahu, Bang Rojak tak akan diam. Dan orang yang baru saja membuatnya kalah, pasti akan jadi buruan. Sementara itu, Mat Bobby kembali duduk di bangku halte. Tubuhnya tampak lelah, tapi matanya masih awas. Hujan gerimis turun pelan, membasahi jaket lusuhnya. Ia menatap langit, mencoba menenangkan pikirannya. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar, bukan rasa takut, tapi semacam kekosongan lama yang kembali menganga. Ia tahu, sisi lamanya yang dulu ia kubur dalam-dalam kini mulai bangun lagi. Mat Bobby, si macan Nusa Kambangan, mulai menggeliat dalam diri pria paruh baya itu. Keesokan harinya, terminal berubah mencekam. Geng Bang Rojak mulai bergerak. Mereka mendatangi setiap lapak, setiap warung, memaksa. Orang bicara, mana si tua itu? Di mana dia sembunyi? Teriak salah satu preman sambil membalik meja dagangan. Pedagang hanya bisa geleng kepala, pura-pura tidak tahu. Tapi semua tahu, Mat Bobby tidak pergi. Ia masih di sekitar situ, menunggu sesuatu. Menunggu waktu. Di warung kopi Busari, suasana mencekam. Beberapa sopir bersembunyi di dalam, takut keluar. Kita harus ngusir dia, Bu, kata Pak Darto pelan. Kalau dia masih di sini, kita semua bisa kena imbas. Busari menatap kosong keluar jendela, lalu menjawab lirih, tapi kalau bukan dia, siapa yang bisa ngelawan preman-preman itu? Kadang, malaikat datang dengan wajah berdosa. Kalimat itu membuat semua terdiam. Menjelang malam, Bang Rojak akhirnya muncul di terminal, kali ini membawa lebih banyak anak buah. Jumlah mereka belasan, bahkan puluhan. Mereka menyebar, memegang senjata tajam, batang kayu, dan rantai besi. Wajah mereka tegang, tapi mata Bang Rojak menyala penuh dendam. Gue gak peduli siapa dia. Malam ini, terminal ini bakal jadi kuburannya. Serunya lantang, suaranya menggema, menembus keheningan yang menakutkan. Dari balik bayangan bas yang gelap, Mat Bobby berjalan perlahan. Langkahnya tenang, seperti orang yang tidak punya beban. Lampu terminal yang temaram membuat wajahnya tampak samar, tapi matanya tajam memantulkan cahaya seperti binatang buas di malam hari. Orang-orang yang melihatnya langsung bergidik. Dia datang lagi, bisik salah satu sopir dengan wajah pucat. Bang Rojak menatapnya dari jauh, lalu tertawa keras. Lo masih berani nongol, tua bangka. Gue kasih kesempatan terakhir, sujud, minta ampun, dan bayar uang keamanan, atau gue bakar lo hidup-hidup di sini. Tapi Mat Bobby hanya berdiri diam, menatap mereka dengan pandangan dingin. Lo bisa bakar gue, Rojak, tapi sebelum gue mati, gue pastiin lo dan geng lo gak bisa jalan lagi. Dan saat itu juga, hujan deras kembali turun. Petir menyambar langit, menerangi wajah Mat Bobby yang kini penuh luka dan tekad. Bang Rojak memberi isyarat dengan tangannya, dan puluhan preman langsung menyerbu ke arah pria tua itu. Terminal bas Transjakarta berubah jadi medan perang. Jeritan, dentingan logam, dan suara benda pecah bergema di tengah malam yang kelam. Teror sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan mengguyur deras malam itu, menelan cahaya lampu terminal yang temaram. Genangan air di aspal memantulkan bayangan Mat Bobby dan puluhan preman yang kini mengepungnya. Suara petir menyambar, menggelegar seperti tanda perang. Dari kejauhan, para sopir bas dan pedagang menatap dengan wajah pucat di balik kaca. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa, ini malam yang akan dikenang di terminal bas Transjakarta. Malam ketika seorang pria parubaya menantang kematian tanpa rasa takut. Mat Bobby berdiri di tengah area parkir yang basah, hujan menetes dari ujung rambutnya.
Tangannya menggenggam batang besi yang ia ambil dari bas tua di belakangnya. Ia tak berkata apapun. Tatapan matanya cukup untuk membuat beberapa preman ragu melangkah. Tapi Bang Rojak, yang berdiri di depan, berteriak lantang, "Hajar dia." Tua bangka itu gak akan bisa ngelawan semuanya. Dan serentak, seperti gerombolan serigala, belasan preman menyerbu bersamaan. Tubuh Mat Bobby bergerak cepat, jauh dari yang bisa diharapkan dari pria seumurannya. Ia berputar, menangkis, menghantam, dan memutar batang besinya seolah itu perpanjangan dari tangannya sendiri. Terang, satu pukulan menghantam kepala preman pertama, membuatnya tumbang seketika. Duk, siku kanan menghantam dada preman lain hingga terlempar ke kaca bas dan pingsan. Suara tulang patah, rantai yang terayun, dan jeritan kesakitan bercampur dengan suara hujan deras. "Gila, dia bukan manusia," teriak salah satu preman sambil mundur ketakutan. Tapi Bang Rojak tak peduli. Ia berlari, membawa golok besar, mengayunkan ke arah Mat Bobby. Dalam sekejap, batang besi di tangan Bobby menangkis dengan suara nyaring. Percikan api memercik di udara. "Lo pikir gue takut sama lo, Bobby?" Bang Rojak menggeram. Nama itu, Bobby, membuat para anak buahnya saling pandang. Baru kali ini mereka mendengar nama itu disebut. Nama yang pernah jadi legenda kelam di Nusa Kambangan. Mat Bobby menatap tajam, rahangnya mengeras. "Lo gak tahu siapa yang lo hadapi, Rojak," katanya pelan, di antara suara hujan dan dentingan besi. Dalam sekejap, ia menendang keras lutut Rojak hingga pria besar itu jatuh berlutut. Beberapa anak buah Rojak yang tersisa menyerbu bersamaan, tapi satu demi satu tumbang di bawah hantaman batang besi dan tinju Mat Bobby yang presisi dan kejam. Ia tak hanya bertarung, ia membunuh dengan elegan, dengan cara orang yang sudah terlalu sering melihat darah mengalir. Area parkir kini penuh tubuh tergeletak. Suara hujan berubah jadi simfoni kesunyian di atas genangan merah yang menyebar perlahan. Mat Bobby berdiri di tengahnya, terengah, tapi tatapannya tetap dingin. "Kalian gak tahu apa arti takut," gumamnya pelan. Hujan menetes di wajahnya yang berlumur lumpur dan darah. Ia menatap Bang Rojak yang masih tergeletak, mencoba bangun dengan sisa tenaga. "Gue kasih lo hidup malam ini, buat mikirin dosa lo." Bang Rojak menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Ia tak bisa menjawab apapun, hanya terdiam di tanah sambil menahan sakit. Para sopir dan pedagang yang bersembunyi mulai keluar perlahan, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, preman-preman yang selama ini menindas mereka kini tumbang di tangan seorang pria tua yang datang entah dari mana. Mereka berbisik, menyebut satu nama yang baru menyebar malam itu, Mat Bobby, macan Nusa Kambangan. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, Mat Bobby berjalan meninggalkan area parkir. Bayangannya memanjang di bawah cahaya lampu, langkahnya tenang tapi penuh beban masa lalu. Ia tahu ini belum selesai. Ia baru saja membuka luka lama, dan setiap tetes darah malam ini adalah undangan bagi masa lalunya untuk kembali menghantuinya. Di langit yang gelap, petir kembali menyambar, seolah menandakan bahwa perang di terminal ini baru saja dimulai. Langit pagi di terminal masih kelabu, sisa hujan semalam membuat udara beraroma besi dan darah. Para sopir bas masih membicarakan kejadian itu, tentang seorang pria tua yang menghabisi puluhan preman hanya dengan sebatang besi. Namun di dalam kamar kecil belakang garasi, Mat Bobby duduk diam menatap luka di lengannya. Ia menatap darah yang menetes, lalu tersenyum pahit. "Lama-lama gue lupa, rasa sakit itu ternyata masih ada," gumamnya lirih. Di balik sorot matanya, tersimpan lautan masa lalu yang tak pernah tenang. Ingatan itu menyeruak, Nusa Kambangan, 20 tahun lalu. Dinding lembab, jeruji berkarat, dan suara rantai besi yang menyeret lantai setiap kali ia melangkah. Di dalam penjara itu, Bobby bukan siapa-siapa. Tapi dalam waktu singkat, semua napi tahu satu hal, jangan pernah menyentuh orang bernama Bobby, macan. Ia dihukum karena membantai komplotan yang membunuh istrinya di depan matanya sendiri. Sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi neraka yang ia ciptakan sendiri. Di penjara, ia belajar bagaimana manusia bisa menjadi binatang demi bertahan hidup. Dalam setiap pukulan dan darah yang ia tumpahkan, Bobby kehilangan sedikit demi sedikit sisi manusianya. Hingga suatu malam, ketika salah satu napi berbisik, "Lo gak butuh ampun, Bobby. Lo udah ditakdirin jadi algojo dunia bawah." Kata-kata itu terus menempel di kepalanya. Ia tidak lagi mengenal takut, hanya mengenal balas dendam.
Dan ketika akhirnya ia bebas setelah 18 tahun, dunia luar terasa asing baginya. Orang-orang yang dulu ia lindungi sudah pergi, istrinya sudah tiada. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Kembali ke dunia bebas, Matt Bobby mencoba hidup tenang. Ia memilih menjadi sopir bus, berharap roda yang berputar bisa membawa dirinya jauh dari masa lalu. Tapi nasib selalu punya cara kejam untuk mengingatkan siapa dirinya. Preman-preman terminal yang dulu menindas orang kecil, mengingatkannya pada wajah-wajah para pembunuh istrinya. Dan malam tadi, saat mereka memukul seorang sopir tua di depan matanya, semua luka lama itu meledak kembali. Darah yang menetes di terminal hanyalah bayangan dari darah yang dulu ia tumpahkan di penjara. Matt Bobby menatap cermin kecil di dinding. Wajah tuanya memantulkan kelelahan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Ia menatap matanya sendiri, dingin, kosong, namun menyimpan bara yang belum padam. "Gue pikir udah selesai, tapi ternyata belum," bisiknya. Di luar kamar, suara langkah pelan terdengar. Seorang pemuda datang membawa air dan berkata lirih, "Pak, orang-orang terminal sekarang hormat banget sama Bapak. Mereka bilang Bapak penyelamat." Matt Bobby hanya tersenyum tipis. "Mereka gak tahu, Nak, penyelamat juga bisa jadi iblis kalau terpaksa." Ketika malam kembali datang, angin membawa kabar buruk. Ada kabar bahwa Rojak belum mati. Ia dibawa kabur oleh anak buahnya, dan kini sedang mencari bala bantuan dari kelompok preman lintas kota. Di terminal, ketenangan hanyalah jeda sebelum badai. Dan di hati Matt Bobby, rasa damai yang sempat muncul kembali digantikan oleh firasat kelam. Ia tahu, sekali lagi, darah akan menodai tanah tempatnya berpijak. Ia memejamkan mata, mendengar suara hujan mulai turun lagi di luar. Hujan selalu datang bersamaan dengan pertarungan dalam hidupnya, seakan langit ikut menangis untuk dosa-dosanya. "Kalau mereka datang lagi," gumamnya lirih, "gue gak akan lari." Matanya terbuka, menatap kosong ke arah jalanan basah di luar. Di dalam dada pria tua itu, bergolak amarah yang sudah lama tertidur. Dunia mungkin menganggapnya pahlawan, tapi di dalam dirinya, Matt Bobby tahu ia hanyalah monster yang menunggu waktu untuk lahir kembali. Kabar itu akhirnya menyebar ke seluruh penjuru terminal seperti api yang menjilat bensin, Bang Rojak masih hidup. Para sopir yang sempat lega kini kembali dicekam ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai berkemas, berencana meninggalkan terminal Transjakarta sebelum malam tiba. Tapi bagi Matt Bobby, kabar itu bukan ancaman, melainkan janji yang belum diselesaikan. Di matanya, pertarungan semalam hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dihindari. Di sisi lain kota, di sebuah gudang tua dekat jalur rel, Rojak terbaring di atas kasur reyot dengan tubuh penuh perban. Wajahnya bengkak, dan matanya hampir tertutup darah kering. Namun meski tubuhnya hancur, api dendam di dadanya menyala lebih panas dari sebelumnya. "Gue gak akan diam, Bobby," desisnya dengan suara serak. "Gue bakal bawa semua anak buah gue, dan malam ini, terminal itu bakal jadi kuburan lo." Di sekelilingnya, puluhan preman dari berbagai wilayah Jakarta berkumpul. Mereka bukan sekadar preman kecil, mereka adalah sisa-sisa geng besar yang pernah dikejar polisi. Dan malam itu, mereka semua menerima perintah yang sama, habisi Matt Bobby. Sore mulai merayap, terminal bus Transjakarta kembali diselimuti awan gelap. Beberapa pedagang menutup lapak lebih cepat dari biasanya, sementara sopir-sopir tampak gelisah, melirik ke arah pintu gerbang setiap kali ada suara motor lewat. Bu Sari, pemilik warung kopi yang selalu memberi Bobby makan, datang menghampiri pria tua itu yang duduk di pojok terminal. "Pak, kalau mereka datang, tolong jangan lawan lagi. Ini bukan urusan Bapak," katanya dengan suara gemetar. Bobby menatap wanita itu pelan, lalu menjawab lirih, "Bu, kalau bukan gue, siapa yang bakal jagain tempat ini?" Menjelang malam, suara knalpot menggema keras dari arah gerbang. Puluhan motor masuk berbaris, membawa preman dengan wajah-wajah buas dan mata yang memantulkan amarah. Di antara mereka, Bang Rojak turun dari motor, kini memakai jaket hitam dan menenteng rantai baja di tangannya. "Mana lo, Bobby? Keluar lo, bangsat tua!" teriaknya lantang, suaranya menggetarkan udara. Para pedagang menutup mata, berdoa agar Tuhan melindungi mereka malam itu. Namun, di tengah hujan yang mulai turun lagi, dari balik bayangan bus, Matt Bobby melangkah keluar. Langkahnya lambat tapi mantap. Hujan membasahi rambutnya,
menetes di wajah penuh luka yang belum sembuh. Ia berhenti tepat di depan Rojak dan puluhan anak buahnya. "Lo datang juga, Jak," katanya tenang. "Gue pikir lo bakal kabur selamanya." Rojak tertawa sinis. "Kabur? Gue gak kabur, Bi. Gue balik buat ngubur lo di tempat ini. Lo pikir lo jagoan? Malam ini, nama lo bakal hilang dari muka bumi." Bobby menatapnya tajam, lalu menurunkan tas kecil dari bahunya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebatang rantai karat, rantai yang dulu menemaninya selama 18 tahun di Nusa Kambangan. "Lo tahu, Jak," ucap Bobby sambil memutar rantai itu perlahan. "Gue dulu pakai rantai ini buat ngikat orang-orang yang gue bunuh di penjara. Tapi sekarang, gue pakai buat satu hal, ngebebasin tempat ini dari orang kayak lo." Rojak meraung marah dan memberi isyarat. Puluhan preman langsung menyerbu dari segala arah. Teriakan, langkah kaki, dan suara hujan berpadu jadi satu simfoni kekacauan. Tapi Bobby tak gentar, rantai di tangannya berputar cepat, menghantam satu persatu. Setiap pukulan membawa ingatan dari neraka masa lalunya. Dalam hitungan detik, udara terminal kembali berubah menjadi medan perang. Lampu jalan berkelap-kelip, air hujan memantulkan bayangan tubuh-tubuh yang bertumbangan. Bobby bergerak seperti bayangan kelam, setiap gerakannya terlatih, setiap hantaman penuh kebencian. Rojak sendiri maju, memutar rantainya, mencoba menyerang dari belakang, tapi Bobby menangkis dan menatapnya tajam. Dua legenda jalanan, satu dari dunia luar, satu dari dunia neraka, kini berdiri berhadapan di tengah genangan darah dan hujan deras. Terminal Transjakarta malam itu berubah menjadi arena pertarungan dua iblis masa lalu. Dan setiap tetes hujan yang jatuh, seolah menjadi saksi bisu bahwa neraka telah kembali terbuka di tengah kota. Hujan semakin deras, mengguyur seluruh terminal hingga tanah berubah jadi lumpur licin bercampur darah. Suara besi beradu menggema, memantul di antara deretan bus Transjakarta yang parkir terbengkalai. Mat Bobby berdiri dengan napas berat, rantai di tangannya berlumuran darah, tapi matanya masih tajam, dingin, dan penuh dendam. Di hadapannya, Bang Rojak masih bertahan, tubuhnya dipenuhi luka sayatan, namun genggaman rantai bajanya tak melemah. "Lo keras juga, Bi," desis Rojak sambil meludahkan darah. "Tapi lo lupa, dunia udah berubah. Sekarang, lo cuma bangkai hidup." Bobby tidak menjawab, ia hanya melangkah perlahan, mata menatap lurus ke arah Rojak. Setiap langkahnya menimbulkan cipratan air hujan, seperti ketukan drum perang yang membuat semua orang membisu. Dari kejauhan, beberapa preman yang masih hidup memilih mundur, ketakutan melihat dua monster jalanan itu saling menatap. Mereka tahu, yang akan terjadi setelah ini bukan sekadar perkelahian, tapi penyelesaian dendam antara dua neraka yang hidup di dunia yang sama. Rojak menerjang lebih dulu, rantainya berputar deras, mengincar leher Bobby. Tapi Bobby menunduk cepat, lalu menangkis, membalas dengan pukulan keras ke arah dada. Suara tulang patah terdengar jelas di tengah hujan. Rojak mengerang, tapi justru tertawa. "Heh, ini yang gue tunggu-tunggu, Bi. Gue pengen ngerasain gimana rasanya ngelawan legenda yang katanya keluar dari neraka." Ia maju lagi, menebas rantai ke arah kepala. Bobby menangkis, berputar, lalu melilitkan rantainya ke tangan Rojak, dan dalam satu tarikan keras, tubuh Rojak terjerembab ke tanah. Namun, Rojak bukan preman sembarangan. Ia bangkit, menendang keras ke perut Bobby hingga pria tua itu terpental ke belakang dan menabrak bemper bus. Darah keluar dari mulutnya, tapi tatapannya tetap sama, dingin dan mematikan. Dalam bayangan hujan, wajah Bobby tampak seperti makhluk lain, campuran manusia dan dosa masa lalu. "Lo pikir lo kuat karena banyak anak buah, Jak?" Suaranya berat dan parau. "Gue gak butuh siapa-siapa buat bunuh lo." Ia melangkah lagi, perlahan tapi pasti, seperti harimau tua yang menemukan mangsa terakhirnya. Pertarungan kembali pecah. Kali ini lebih brutal, lebih cepat, tanpa ampun. Suara rantai memecah udara, menimbulkan percikan setiap kali bertemu. Rojak menyerang membabi buta, tapi setiap pukulannya dibalas 2 kali lipat. Bobby menebas rantai ke kaki Rojak hingga pria itu jatuh, lalu menendangnya ke dinding bus. Tubuh Rojak menghantam keras, membuat dentuman yang memecah keheningan malam. Tapi entah dari mana kekuatannya, Rojak masih bangkit sambil tertawa, wajahnya sudah berlumuran darah. "Lo gak akan bunuh gue, Bi. Lo takut neraka nunggu lo lagi." Hujan semakin lebat, petir menyambar langit,
dan kilat sesekali menampakkan wajah dua pria yang sudah lebih mirip hantu daripada manusia. Bobby menggenggam rantai itu erat, lalu mendekat, menatap Rojak yang kini berlutut. "Neraka gak pernah takut sama orang kayak gue, Jack," katanya lirih. "Karena neraka tahu, gue pernah jadi penghuninya." Dengan satu ayunan cepat, rantai itu melilit leher Rojak, dan dalam satu hentakan kuat, terdengar suara patahan yang menembus gemuruh hujan. Tubuh Rojak ambruk ke tanah, tak bergerak. Hujan mencuci darah yang mengalir dari tubuhnya, membawa sisa-sisa kejahatan itu ke selokan terminal. Bobby berdiri diam, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena kesadaran, ia baru saja kembali menjadi sosok yang paling ia benci, pembunuh. Lampu terminal berkelap-kelip, dan di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Tapi Bobby hanya memandangi rantai di tangannya, lalu melemparkannya jauh ke dalam genangan air. Malam itu, terminal Transjakarta kembali sunyi. Tak ada lagi suara preman, tak ada lagi teriakan ancaman. Hanya hujan yang terus turun, seolah langit sendiri menangisi apa yang baru saja terjadi. Mat Bobby berjalan perlahan meninggalkan tempat itu, melewati jasad Rojak yang terbujur kaku. Setiap langkahnya berat, tapi mantap. Ia tidak tahu akan pergi kemana setelah ini, tapi satu hal pasti, terminal telah aman, dan neraka dalam dirinya baru saja bangkit kembali. Hujan belum juga berhenti ketika sirene polisi akhirnya berhenti di depan terminal. Cahaya biru merah berputar di antara bus-bus yang terparkir, menyorot genangan darah yang mulai mengering. Beberapa petugas berlari ke lokasi, terkejut melihat puluhan tubuh preman tergeletak di mana-mana. Di tengah semua kekacauan itu, Mat Bobby sudah tak terlihat. Ia menghilang seperti bayangan di antara hujan. Namun, bagi beberapa saksi mata yang masih hidup, nama itu mulai berbisik pelan dari mulut ke mulut, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penyelamat. Si tua dari neraka, begitu mereka menyebutnya. Di sebuah gang kecil tak jauh dari terminal, Bobby berjalan pelan sambil menahan luka di rusuknya. Darah menetes dari tangannya, bercampur dengan air hujan yang mengalir di aspal. Ia tahu polisi pasti akan mencarinya. Meski niatnya melindungi, hukum tetap memandangnya sebagai pelaku kekerasan. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua, rumah panggung kecil milik Busari. Wanita itu terkejut melihatnya dalam keadaan mengenaskan. "Ya Allah, Pak Bobby," bisiknya, tapi Bobby hanya tersenyum samar. "Gue cuma mau numpang istirahat sebentar, Bu. Abis itu, gue pergi." Busari mengobati lukanya dengan air hangat dan kain putih sederhana. Di bawah cahaya lampu minyak, wajah Bobby tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia duduk diam, menatap jendela yang berembun. "Dunia ini gak pernah berubah, Bu," katanya pelan. "Orang jahat selalu nyari makan dari orang lemah. Dulu di penjara, sekarang di terminal." Busari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi malam itu, Bapak nyelamatin banyak orang. Mereka semua akhirnya bisa kerja tenang." Bobby menghela napas panjang. "Itu bukan karena gue baik, Bu. Gue cuma gak tahan lihat ketidakadilan." Sementara itu, di luar, polisi mulai melakukan penyelidikan. Nama-nama korban dicatat, dan saksi-saksi dipanggil. Beberapa sopir mencoba melindungi Bobby dengan menyembunyikan kebenaran. Mereka hanya berkata samar, yang nyerang, mereka saling ribut sendiri. Tapi seorang petugas senior yang berpengalaman, Komisaris Arif, menemukan sesuatu di lokasi, rantai karat yang sudah bengkok dan berlumuran darah. Ia menatapnya lama, lalu bergumam, "Rantai ini, bukan senjata sembarangan. Ini punya orang yang tahu cara membunuh." Matanya menyipit, seolah mengenali pola lama dari masa lalu. Malam itu juga, berita tentang pembantaian preman di terminal Transjakarta tersebar di media. Namun yang menarik perhatian adalah rumor tentang pelakunya, seorang pria tua misterius yang disebut-sebut mantan napi Nusa Kambangan. Di layar televisi, reporter melaporkan dengan nada tegang. Polisi menduga pelaku utama adalah mantan narapidana kelas berat yang dikenal dengan nama Mat Bobby. Ia pernah dijuluki "macan penjara" karena terlibat dalam pembunuhan berantai di tahun 90-an. Bobby yang mendengar berita itu dari radio tua hanya menunduk, tersenyum pahit. Macan itu udah mati, yang hidup cuma bangkainya. Keesokan paginya, Busari membangunkan Bobby yang tertidur di kursi kayu. "Pak, polisi udah nyebar foto Bapak. Bapak harus pergi sekarang." Bobby mengangguk pelan, mengenakan jaket lusuhnya. "Terima kasih, Bu. Udah bantu orang kayak gue." Busari menatapnya sedih.
Kalau semua orang jahat kayak Bapak, mungkin dunia ini lebih aman. Kalimat itu membuat Bobby terdiam. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau sindiran, tapi ia tahu satu hal, hidupnya sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Sebelum pergi, Bobby menatap terminal dari kejauhan. Di sana, ia melihat para sopir bekerja lagi, pedagang membuka lapak, dan anak-anak berlari tanpa takut. Untuk pertama kalinya, terminal itu benar-benar tenang. Tapi di balik ketenangan itu, bayangan dosa menempel di pundaknya seperti beban yang tak akan pernah hilang. Ia melangkah pergi ke arah barat, meninggalkan jejak kaki di jalan yang basah oleh hujan. Di kejauhan, suara sirene kembali terdengar, makin dekat, seolah ingin menelan masa lalunya sekali lagi. Dalam hatinya, Bobby tahu, perang belum selesai. Dunia mungkin sudah damai untuk sementara, tapi selama masih ada orang yang menindas yang lemah, neraka dalam dirinya tak akan pernah benar-benar padam. Angin malam berhembus dingin ketika langkah Mat Bobby menyusuri jalanan belakang kota. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menyoroti siluet tubuhnya yang berjalan terlatih tapi mantap. Di punggungnya, beban luka dan masa lalu terasa sama beratnya. Setiap langkah mengingatkannya pada kehidupan lama, penjara, darah, dan wajah orang-orang yang ia bunuh demi bertahan. Namun malam itu, satu hal lebih menakutkan dari semua masa lalunya, suara sirene polisi yang mulai terdengar di kejauhan. Ia tahu, mereka sudah menemukan jejaknya. Sementara itu, Komisaris Arif, pria parubaya dengan mata tajam dan sikap tenang, memimpin tim pengejaran. Ia membaca berkas lama tentang Mat Bobby, dan wajahnya berubah muram. Dia bukan penjahat biasa, katanya kepada anak buahnya. Dia veteran pembunuhan. Kalau kalian temukan dia, jangan dekati sendirian. Dia bisa membunuh tanpa niat. Namun di balik nada tegas itu, ada nada penasaran dalam suaranya. Ia pernah mendengar nama Bobby di masa mudanya, legenda kelam yang menakutkan, tapi juga dikagumi di kalangan bawah tanah karena satu hal, Bobby tidak pernah membunuh orang tak bersalah. Bobby tahu ia dikejar, tapi bukan itu yang membuatnya resah. Yang membuatnya gelisah adalah berita yang beredar di kalangan dunia bawah, preman besar dari luar kota, sisa jaringan rojak, kini menuntut balas. Mereka menyebar di berbagai terminal, menebar ancaman, dan bersumpah akan menebas kepala pria tua itu. Di satu sisi, polisi mengejarnya karena dianggap pembunuh. Di sisi lain, preman mengincarnya demi dendam. Jadi dua dunia mau berburu gue, ya, gumamnya sambil menyalakan rokok. Matanya menatap kosong ke arah langit malam yang kelam. Ia bersembunyi di sebuah bengkel tua milik temannya dulu di Nusa Kambangan, Pak Saiman, mantan napi yang kini hidup lurus. Saat melihat Bobby datang dengan tubuh penuh luka, Saiman hanya bisa geleng kepala. Lo belum berubah juga, Bi. Gue pikir lo udah ninggalin dunia itu. Bobby duduk di bangku kayu, menatap lantai. Gue juga pikir gitu, men. Tapi dunia gak pernah ninggalin gue. Saiman menghela napas panjang, lalu berkata, polisi lagi nyari lo. Gue bisa bantu lo kabur keluar kota. Tapi Bobby menatapnya dengan mata yang tegas. Gue gak lari, men. Gue udah kelamaan lari. Malam itu, Komisaris Arif tiba di daerah itu bersama timnya. Ia melihat bengkel tua dari kejauhan, dan entah kenapa hatinya bergetar. Dia di sana, katanya yakin. Petugas bersenjata mengepung, menyiapkan lampu sorot dan peluru karet. Namun saat Arif maju, ia memberi aba-aba agar tidak ada yang menembak. Biar gue yang hadapi dia. Ketika pintu bengkel dibuka, mereka menemukan Mat Bobby duduk di kursi, tenang, seolah sudah menunggu. Hujan kembali turun, dan di bawah cahaya lampu, dua pria parubaya itu saling menatap, satu mewakili hukum, satu mewakili masa lalu. Mat Bobby, kata Arif pelan. Gue tahu lo bukan orang sembarangan. Tapi lo harus ikut gue. Dunia udah berubah, dan cara lo gak bisa diterima lagi. Bobby menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Lo pikir gue gak tahu? Gue gak pengen hidup begini. Tapi kalau lo lihat orang diinjak dan lo diem aja, lo sama aja kayak mereka. Arif terdiam. Dalam tatapan Bobby, ia melihat bukan pembunuh, tapi pria yang disiksa oleh rasa bersalah dan dendam yang gak pernah selesai. Lo masih punya waktu buat berubah, kata Arif lagi. Bobby hanya tersenyum getir. Waktu gue udah habis sejak gue keluar dari penjara, Pak. Sebelum Arif sempat melangkah maju, suara ledakan keras terdengar dari luar. Sekelompok preman bersenjata menyerang lokasi itu, geng sisa rojak,
datang menuntut balas. Polisi dan preman langsung baku tembak, situasi kacau. Arif berbalik, tapi Bobby sudah menghilang lewat pintu belakang. Dalam kegelapan, Bobby kembali menuruni gang, kali ini bukan untuk kabur, tapi untuk menyelesaikan satu hal, menghapus dunia kotor yang belum sempat ia bersihkan. Ia menatap langit yang diselimuti hujan dan berkata lirih, kalau hidup gue harus habis, biarlah habis di jalan ini. Dan malam itu, kota Jakarta kembali berguncang. Polisi mencari penjahat, preman mencari dendam, dan di tengah semua itu, seorang pria parubaya berjalan sendirian, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bayangan yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Mat Bobby tak lagi sekadar nama, tapi legenda baru yang akan ditakuti dan dikenang, hantu dari Nusa Kambangan yang menolak mati. Subuh belum datang ketika Mat Bobby tiba di terminal baru Manggarai. Hujan sisa malam masih menetes dari atap, menciptakan genangan kecil di antara bus-bus tua yang parkir berantakan. Terminal itu kini bukan sekadar tempat singgah, tapi markas baru bagi geng sisa rojak. Mereka menguasai lapak, memalak sopir, dan memperbudak tukang ojek demi uang haram. Di balik topeng ketenangan, terminal itu adalah sarang iblis. Bobby berdiri di sana, menatap sekeliling, lalu menggenggam erat pisau lipat peninggalan ayahnya. Waktunya selesai, bisiknya lirih. Suara gaduh mulai terdengar. Beberapa preman menyadari kehadirannya. Heh, itu si tua gila dari berita, teriak salah satu, menodongkan senjata tajam. Tapi Bobby hanya menatap dingin. Langkahnya tenang, matanya tak berkedip. Saat satu preman menyerang dari depan, Bobby menghindar cepat dan menghantam ulu hatinya dengan siku. Tubuh itu roboh tanpa sempat berteriak. Dua orang lain datang bersamaan, namun Bobby memutar tubuh, menyabat dengan pisau, mengenai lengan dan bahu mereka. Darah memercik, dan dalam beberapa detik, 3 tubuh sudah tergeletak. Bobby menghela napas berat. Kalian yang mulai ini, di ruang atas terminal, Jakarante, mantan tangan kanan rojak, memperhatikan semuanya dari jendela pecah. Pria besar bertato naga itu menggertakkan gigi. Dia datang sendirian, hahaha, gila bener nih orang. Ia menepuk pundak anak buahnya. Siapin senjata, gue pengen kepala dia nongkrong di meja makan gue. Seketika, puluhan preman bersenjata golok dan pentungan menyerbu ke bawah, memenuhi area parkir bus. Namun Bobby sudah siap. Ia bergerak seperti bayangan, menggunakan bangkai bus sebagai pelindung, menyerang dari sisi gelap dengan ketepatan mematikan. Jeritan demi jeritan menggema, membuat yang lain mulai gentar. Sementara itu, di sisi lain kota, Komisaris Arif mendapat laporan. Pak, bentrok besar di terminal baru. Diduga Mat Bobby ada di sana. Arif membeku sejenak. Ia tahu ini bukan sekadar perkelahian, ini penyelesaian. Siapkan tim, jangan biarkan ada warga sipil terluka, ujarnya tegas. Namun dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi malam ini akan jadi penutup kisah panjang seorang pria yang pernah menantang maut dan tak pernah kalah. Ia menatap keluar jendela, hujan mulai turun lagi. Bobby, semoga lo sadar, gak semua perang harus diselesaikan dengan darah. Di terminal, pertempuran makin brutal. Bobby terdesak, pelipisnya robek, darah menetes ke tanah. Namun di balik kelelahannya, semangat lamanya kembali menyala. Gue pernah mati di Nusa Kambangan. Kalian pikir gue takut mati di sini? Teriaknya sambil menendang kursi logam ke arah lawan. Dentuman keras membuat 2 orang tersungkur. Ia berlari ke arah Jaka yang kini memegang parang besar. Rojak udah mati, lo gak perlu nerusin dosanya, kata Bobby. Tapi Jaka hanya tertawa. Lo bunuh abang gue, lo pikir gue bakal diem? Mereka pun bertarung, parang melawan pisau, darah melawan dendam. Pertarungan berlangsung sengit, suara logam beradu dengan hujan. Bobby sempat terjatuh, namun ketika Jaka mengangkat parang tinggi-tinggi, Bobby menghindar cepat dan menancapkan pisaunya ke dada lawannya. Nafas Jaka tersengal, matanya membesar. Abang lo mati karena keserakahannya, bisik Bobby, menarik pisaunya perlahan. Tubuh Jaka roboh ke tanah, dan terminal itu hening seketika. Hanya suara hujan dan napas Bobby yang tersisa. Ia menatap langit, menutup mata, lalu berkata pelan, semoga kali ini benar-benar selesai. Ketika polisi tiba, mereka menemukan terminal berantakan, mayat, darah, dan senjata berserakan. Tapi Mat Bobby sudah tak ada. Hanya ada bekas pijakan kaki menuju sungai belakang terminal. Komisaris Arif berdiri lama di sana, menatap arus air yang mengalir deras.
Dia hilang lagi, gumamnya lirih. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, Bobby bukan kabur, ia pergi untuk menebus dosa dengan caranya sendiri. Dunia mungkin takkan pernah tahu di mana Matt Bobby berakhir, tapi namanya akan tetap hidup dalam bisik gelap kota, pria yang melawan dunia dengan keadilan dari neraka. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan, bayangan seorang pria berjalan menjauh, menatap mentari yang perlahan muncul di ufuk timur. Ia tersenyum samar, wajahnya lelah tapi tenang. Nusa Kambangan melahirkan iblis, gumamnya, tapi iblis pun bisa memilih di sisi mana dia berdiri. Fajar merekah di langit Jakarta. Kabut pagi masih menempel di jalanan ketika warga mulai berdatangan ke terminal baru Manggarai yang semalam menjadi lautan darah. Bau anyir masih terasa menusuk hidung, garis polisi melintang di mana-mana. Di antara reruntuhan bas, kursi, dan bekas baku hantam, hanya ada satu pertanyaan yang tak terjawab, kemana Matt Bobby pergi? Tak ada jasad, tak ada jejak, hanya genangan darah yang mengalir ke arah sungai belakang terminal. Polisi dan warga sama-sama terdiam. Ada rasa ngeri bercampur kagum, seolah mereka menyaksikan kisah legenda lahir dari kegelapan malam. Komisaris Arif berdiri di tepi sungai yang kini tampak tenang. Ia menatap air yang mengalir deras, lalu berkata pelan, "Dia gak mati." Orang seperti dia gak mati semudah itu. Anak buahnya menatap bingung. "Tapi Pak, darah di sini banyak sekali." Arif menghela napas panjang. Matt Bobby bukan orang biasa. Dia pernah hidup di tempat di mana manusia kehilangan rasa takut. Nusa Kambangan udah bentuk dia jadi sesuatu yang lain. Dalam suaranya, ada nada getir, antara hormat dan iba. Ia tahu, Bobby bukan sekadar pembunuh, dia adalah korban dari dunia yang menelannya sejak muda. Sementara itu, di gang kecil belakang terminal, seorang nenek penjual teh menemukan sehelai jaket kulit sobek yang tergeletak di bawah jembatan. Jaket itu berlumuran darah, tapi di saku dalamnya terdapat foto lusuh seorang perempuan muda bersama anak kecil, mungkin keluarga Matt Bobby dulu. Nenek itu menatap foto itu lama, lalu berbisik, "Kasihan, Nak, mungkin kau cuma ingin pulang." Ia menyerahkan jaket itu pada polisi, dan sejak hari itu, benda itu menjadi satu-satunya peninggalan nyata tentang keberadaan pria yang mengguncang dunia bawah Jakarta itu. Hari-hari berlalu, berita tentang pembantaian terminal Transjakarta menjadi sorotan nasional. Media menyebut Matt Bobby sebagai hantu terminal, legenda baru dari ibu kota yang melawan geng preman sendirian hingga kota kembali aman. Namun bagi sebagian orang, kisah itu hanyalah mitos. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Bobby sebenarnya. Apakah dia masih hidup, atau tubuhnya sudah hanyut di sungai malam itu? Di kalangan sopir bas, nama Matt Bobby kini disebut dengan penuh hormat, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa terima kasih. Terminal kini damai, bebas dari pungli, seolah roh Bobby masih berjaga di sana. Beberapa minggu kemudian, Komisaris Arif mendapat kiriman amplop tanpa nama. Di dalamnya hanya ada secarik kertas lusuh bertuliskan tangan. "Aku gak nyari ampunan, aku cuma pengen dunia ini berhenti nindas orang kecil. Kalau waktunya tiba, aku bakal kembali, tapi bukan buat perang, buat damai." Arif membaca pesan itu berulang kali. Tangannya bergetar, ia tahu tulisan itu, ia tahu gaya bahasanya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Dia hidup," gumamnya lirih, lalu menatap ke arah jendela yang diterpa hujan sore. Beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok pria parubaya berpakaian lusuh membantu warga di daerah pinggiran kota, memperbaiki motor, membangun musola, bahkan melindungi pedagang kecil dari tukang palak. Tapi setiap kali ditanya siapa namanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Cukup panggil aku Bobby." Tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Karena setiap kali mata mereka bertemu, ada sorot tajam yang membuat tubuh bergetar, sorot mata yang pernah menatap maut tanpa gentar. Dan begitulah, nama Matt Bobby perlahan menjadi legenda, bukan sekadar mantan napi, bukan sekadar pembunuh berantai, tapi simbol dari seorang manusia yang berjuang melawan kejahatan dengan cara yang hanya dia pahami. Terminal Transjakarta kini berdiri megah dan bersih, dihiasi mural bergambar sosok pria dengan tatapan tajam dan tulisan di bawahnya, "Keadilan tak selalu datang dari malaikat, kadang dari bekas penghuni neraka." Saat malam tiba, para sopir bas sering mengaku mendengar suara langkah berat di lorong terminal yang sepi, suara yang sama seperti langkah Matt Bobby dulu. Dan meski mereka tahu itu hanya bayangan, setiap kali suara itu terdengar,
mereka merasa aman, seolah sang legenda masih menjaga mereka dari kegelapan kota. Langit Jakarta tampak merah keemasan ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Di pinggiran kota, di sebuah kawasan padat penduduk, seorang pria parubaya duduk di beranda rumah kecil sederhana. Wajahnya dipenuhi luka lama yang mulai memudar, namun matanya masih tajam, menyimpan masa lalu yang kelam. Ia dikenal warga sekitar hanya sebagai Pak Bobi, seorang yang sering membantu siapapun tanpa pamrih, memperbaiki motor, menyalurkan sembako, atau menjaga keamanan lingkungan dari tangan-tangan kotor. Tidak ada yang tahu, bahwa pria itu adalah Mat Bobi, legenda kelam yang pernah mengguncang dunia bawah Jakarta. Suatu malam, seorang pemuda mendekatinya. Pemuda itu mengenakan jaket sopir bus dengan logo Transjakarta di dada. "Pak, saya cuma mau bilang terima kasih. Karena Bapak, terminal kami sekarang aman. Saya dulu kecil waktu itu, dan saya lihat semuanya." Bobi terdiam, menatap pemuda itu lama. Ada air yang menggenang di matanya. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata lembut, "Yang penting, kalian jangan ulangi kesalahan yang pernah saya buat. Keadilan tidak harus selalu dengan darah." Ucapannya mengalir tenang, namun penuh makna, seolah berasal dari seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang menuju penyesalan. Malam itu, Bobi berjalan menyusuri jalan sempit menuju musala kecil di ujung gang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia menatap ke langit, pada bulan purnama yang menggantung di antara awan. Di hadapannya, seolah terbayang wajah-wajah masa lalunya, Rojak, Jaka, para preman terminal, dan terutama anak kecil di foto lusuh yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Ia berlutut, menundukkan kepala, dan berbisik lirih, "Maafkan semua dosa gue, semoga yang gue lakukan cukup untuk menebusnya." Air matanya menetes di atas tanah yang dingin. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah Bobi kosong. Pintu tidak terkunci, lampu masih menyala, dan di meja kayu sederhana terdapat sebuah surat. Isinya singkat namun dalam, "Aku telah menebus dengan cara yang aku bisa. Jika suatu hari kejahatan kembali, biarlah ada orang lain yang berdiri seperti aku dulu, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan cinta." Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun beberapa warga bersaksi, malam itu mereka melihat seorang pria berjalan menuju arah sungai, mengenakan jaket kulit hitam dan membawa rosario kecil di tangannya. Waktu berlalu, dan kisah tentang Mat Bobi menjadi legenda di antara para sopir dan pedagang terminal. Mereka tidak lagi menyebutnya sebagai pembunuh, melainkan sebagai penjaga bayangan, sosok yang mengorbankan dirinya demi kedamaian orang lain. Terminal yang dahulu penuh kekerasan kini menjadi tempat aman bagi siapapun yang bekerja keras mencari nafkah. Di dinding terminal, mural bergambar Bobi kini berdiri megah, sosok pria tua dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Di bawahnya tertulis pesan sederhana, "Tak semua yang berdosa berakhir dalam kegelapan." Pada akhirnya, langit Jakarta menjadi saksi bahwa bahkan seseorang yang lahir dari dunia kelam masih bisa menemukan cahaya. Bobi telah pergi, namun warisannya tetap hidup dalam hati mereka yang pernah merasakan ketulusan tanpa pamrih. Di setiap langkah sopir yang menyalakan mesin bus di pagi hari, di setiap pedagang kecil yang berjualan tanpa rasa takut, nama Mat Bobi bergema sebagai doa untuk keadilan yang lahir dari hati manusia yang pernah jatuh ke jurang dosa. Dan ketika angin malam bertiup melewati terminal yang kini sepi, beberapa orang bersumpah mendengar suara langkah berat yang familiar, disertai gumaman lirih, "Jagalah mereka, jangan biarkan lagi kegelapan menang." Entah nyata atau hanya kenangan, suara itu menjadi pengingat bahwa penebusan sejati tidak selalu datang dari kata maaf, melainkan dari perbuatan yang menyalakan harapan di tengah gelapnya dunia. Pesan moral, kisah ini mengajarkan bahwa setiap manusia, betapapun kelam masa lalunya, masih memiliki kesempatan untuk berubah. Keberanian sejati bukan hanya melawan musuh, melainkan melawan diri sendiri, menebus dosa dengan kebaikan, mengganti dendam dengan kasih, dan memahami bahwa keadilan tanpa belas kasih hanyalah bentuk lain dari kegelapan.